Mata pelatihan 4, tindakan awal penyusunan rencana operasi darurat bencana. Mata pelatihan ini membahas tentang tindakan awal sebelum penyusunan rencana operasi darurat yang meliputi pengumpulan informasi awal, pengkajian cepat keadaan darurat bencana, penetapan status kedaruratan bencana, serta persiapan dan peninjauan dasar-dasar penyusunan rencana operasi. Berikut merupakan indikator hasil belajar yang diharapkan. Mata pelatihan ini terdiri dari 4 pokok bahasan. Pokok bahasan pertama adalah pengumpulan informasi awal. Pokok bahasan kedua adalah pengkajian cepat pada keadaan darurat bencana. Pokok bahasan ketiga adalah penetapan status keadaan darurat dan aktivasi SKPDB. Pokok bahasan keempat adalah persiapan dan peninjauan dasar penyusunan rencana operasi. Berikut adalah referensi yang dapat Anda pelajari lebih lanjut. Sebelum menginjak ke pokok bahasan, penting untuk diingat bahwa sebelum rencana operasi tanggap darurat disusun, terlebih dahulu dilakukan penyusunan rencana kontingensi yang disusun ketika sebelum terjadinya bencana dan menjadi dasar penyusunan rencana operasi tanggap darurat. Pokok-pokok bahasan dalam mata pelatihan ini berfokus pada tindakan awal yang dilakukan sebagaimana tercantum pada siklus P untuk penanganan darurat bencana. Saat terjadinya bencana, kegiatan tindakan awal yang perlu dilakukan diantaranya 1. Pengumpulan informasi awal. 2. Pengkajian cepat pada keadaan darurat bencana. 3. Penetapan status keadaan darurat bencana. 4. Persiapan dan peninjauan dasar penyusunan rencana operasi. 5. Penggambaran kejadian, proyeksi peningkatan risiko, dan kebijakan pemerintah. Pokok bahasan 1. Pengumpulan informasi awal. Langkah pertama sebelum menyusun rencana operasi adalah menghimpun informasi awal. Informasi awal yang dihimpun pada setiap status keadaan darurat memiliki perbedaan yang dapat dilihat pada tabel. Pada status siaga darurat, informasi bahaya dihimpun dari lembaga berwenang seperti BMKG, PVMBG, PBWS, dan lainnya. Pada status tanggap darurat, informasi kejadian bahaya dihimpun dari berbagai sumber, baik dari lembaga pemerintah pemangku maupun laporan masyarakat. Pada status transisi darurat ke pemulihan, informasi perkembangan situasi didasarkan pada laporan penanganan operasi tanggap darurat dan prioritas tindakan penanganan darurat bencana lanjutan yang direkomendasikan. Informasi awal yang telah dikumpulkan tersebut kemudian dituangkan ke dalam formulir 1 yang bertujuan untuk memberikan gambaran situasi. Terdapat 3 jenis formulir yang berbeda, peruntukannya sesuai dengan status keadaan darurat dan informasi yang dikumpulkan. Formulir 1.A.1 untuk informasi bahaya, formulir 1.A.2 untuk informasi kejadian bencana, dan formulir 1.A.3 untuk informasi tanggap darurat bencana. Untuk formulir 1.A.1 mengenai informasi bahaya, silakan tuliskan data dan informasi sesuai yang dibutuhkan dalam formulir seperti jenis bahaya, lokasi bencana, tanggal atau waktu kejadian, dan seterusnya. Penting untuk diingat, informasi yang dibutuhkan dapat diperoleh dari lembaga berwenang seperti BMKG, PVMBG, PBWS, dan lainnya. Untuk formulir 1.A.2 mengenai informasi kejadian bencana, silakan tuliskan data dan informasi sesuai yang dibutuhkan dalam formulir, seperti jenis bahaya, lokasi bencana, tanggal atau waktu kejadian, dan seterusnya. Penting untuk diingat, informasi yang dibutuhkan dapat diperoleh dari berbagai sumber, baik dari lembaga pemerintah pemangku ataupun laporan masyarakat. Untuk formulir 1.A.3 mengenai informasi tanggap darurat bencana, silakan tuliskan data dan informasi sesuai yang dibutuhkan dalam formulir, seperti jenis bahaya, lokasi bencana, tanggal atau waktu kejadian, dan seterusnya. Penting untuk diingat, informasi yang dibutuhkan dapat diperoleh dari laporan penanganan operasi tanggap darurat dan prioritas tindakan penanganan darurat bencana lanjutan yang direkomendasikan. Pokok bahasan 2, pengkajian cepat pada keadaan darurat bencana. Pengkajian cepat merupakan salah satu upaya dalam tanggap darurat bencana untuk memberikan gambaran permasalahan dari dampak buruk terjadinya peristiwa ancaman bencana.
Informasi yang dapat dihimpun dalam pelaksanaan kaji cepat diantaranya 1. Permasalahan kedaruratan yang terjadi 2. Respon yang telah dilakukan oleh masyarakat dan petugas setempat 3. Kebutuhan penanganan darurat bencana dan skala prioritasnya dan 4. Kebutuhan sumber daya untuk penanganan darurat bencana disesuaikan dengan standar yang berlaku. Informasi yang dihasilkan dari kaji cepat berfungsi untuk menggambarkan status siaga darurat dan status tanggap darurat. Berdasarkan status keadaan darurat bencana, pengkajian cepat situasi dan kebutuhan dibagi menjadi 2. Pada status siaga darurat, kaji cepat dilakukan paling lambat dalam kurun waktu 1 kali 24 jam setelah informasi diterima masyarakat, relawan, atau petugas lokal yang menunjukkan tanda-tanda mengarah akan terjadi bencana sesuai dengan sistem peringatan dini yang diberlakukan. Informasi yang dihimpun pada status ini ialah 1. Potensi kejadian bencana 2. Potensi wilayah bencana 3. Potensi aspek terdampak 4. Potensi korban 5. Potensi warga mengungsi 6. Potensi kerusakan 7. Potensi aset terdampak. Pada status tanggap darurat, pengkajian cepat dilakukan segera pada saat awal terjadinya keadaan darurat bencana, paling lambat 1 kali 24 jam setelah informasi awal terjadinya bencana yang diterima berdasarkan laporan oleh masyarakat atau petugas lokal. Informasi yang dihimpun pada status ini ialah 1. Apa yang menjelaskan jenis bencana 2. Bila mana yang menjelaskan hari, tanggal, bulan, tahun, jam, waktu setempat 3. Penyebab yang menjelaskan penyebab terjadinya bencana 4. Di mana yang menjelaskan tempat atau lokasi atau daerah bencana 5. Dampak yang menjelaskan korban, kerusakan, kerugian, gangguan layanan, dan fungsi sektoral 6. Respon yang menjelaskan upaya yang telah dilakukan 7. Sumber daya yang menjelaskan potensi tanggap darurat dan pemulihan dini 8. Proyeksi yang menjelaskan skenario risiko seiring waktu. Terdapat beberapa langkah proses yang perlu dilakukan dalam mengelola data dan informasi untuk pengkajian cepat, yakni 1. Pengumpulan data 2. Pengolahan data 3. Transformasi data 4. Penyajian data 5. Analisis data dan 6. Penyajian informasi dan pelaporan. Dalam melakukan pengumpulan data untuk kaji cepat, metode yang dapat digunakan ialah A. Observasi lapangan dengan melihat langsung fakta-fakta yang ada di lapangan melalui kunjungan lapangan. B. Wawancara dengan melakukan tanya jawab secara langsung kepada tokoh masyarakat, relawan, aparat setempat, dan petugas lokal atau masyarakat sendiri di wilayah yang terancam atau terdampak bencana. C. Pemanfaatan data sekunder dengan membandingkan data sekunder yang ada. Berikut merupakan beberapa contoh instrumen pengumpulan data siaga darurat dan instrumen pengumpulan data tanggap darurat sesuai petunjuk pelaksanaan nomor 3 tahun 2022 tentang pengkajian cepat pada keadaan darurat bencana. Pengolahan data dilakukan dengan mengorganisasi data untuk dianalisis. Hal ini dilakukan untuk menjamin keakuratan data. Pengolahan data dilaksanakan melalui A. Pembersihan data, yakni proses mempersiapkan data untuk analisis dengan menghapus atau memodifikasi data yang tidak benar, tidak lengkap, tidak relevan, terdapat duplikasi, dan atau kesalahan format. B. Kompilasi data, yakni proses pengelompokan data yang dilakukan melalui penghitungan dan berdasarkan karakteristik tertentu. C. Validasi data, yakni pengecekan data untuk melihat kebenaran dan konsistensinya. Transformasi data merupakan pengubahan variabel yang telah ada menjadi variabel baru dengan cara mengubah nilainya atau mengelompokkan ke dalam nilai berbeda atau mengelompokkan nilainya menjadi variabel baru. Berikut merupakan contoh transformasi data dengan mengelompokkan data pendidikan setiap individu pada setiap kakak menjadi sebuah data jenis pendidikan terakhir. Penyajian data merupakan tindakan menyajikan data berupa tulisan, tabel, diagram, dan atau sajian lainnya sesuai kebutuhan. Data pengkajian cepat dapat dituangkan ke dalam tulisan, tabel, diagram, maupun melalui peta. Terdapat 4 contoh cara penyajian data, yakni dengan menggunakan 1. Tabel 2. Pie chart 3. Diagram 4. Peta. Data yang telah dikumpulkan selanjutnya dianalisis. Analisis data merupakan upaya untuk memberi makna atau arti dari satu set data yang disajikan agar menjadi sebuah informasi.
Hasil analisis data dituangkan ke dalam bentuk informasi atau dokumen yang mudah dipahami serta mampu menjawab kebutuhan informasi yang dibutuhkan oleh pengambil keputusan dalam mengantisipasi dan menindaklanjuti situasi yang terjadi. Informasi pengkajian cepat terdiri dari laporan awal kaji cepat dan laporan lanjutan. Laporan awal kaji cepat disampaikan paling lambat 1 kali 24 jam setelah tiba di lokasi kejadian dan disusun untuk memberikan rekomendasi dalam penetapan status keadaan darurat bencana. Laporan lanjutan disampaikan paling lambat 3 kali 24 jam setelah tiba di lokasi kejadian dan disusun untuk memberikan informasi dan rekomendasi dalam penyusunan rencana operasi serta pemutakhiran kondisi penanganan darurat bencana. Pokok bahasan 3, penetapan status keadaan darurat bencana dan aktivasi SKPDB. Ketika terdapat kejadian bencana, penyelenggaraan penanganan darurat bencana dilaksanakan melalui Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana atau SKPDB yang diaktifasi berdasarkan penetapan status keadaan darurat bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Pasal 23, penentuan status keadaan darurat bencana dilaksanakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan tingkatan bencana. Penetapan status keadaan darurat bencana di tingkat kabupaten atau kota dilaksanakan oleh bupati atau wali kota, tingkat provinsi oleh gubernur, dan tingkat nasional oleh presiden. Penetapan status keadaan darurat dilakukan secara berjenjang berdasarkan tingkat administrasi wilayahnya pada tingkat kabupaten atau kota, tingkat provinsi, hingga tingkat nasional. Prosedur penetapan status keadaan darurat bencana kabupaten atau kota diatur sebagai berikut. 1. Atas dasar informasi awal adanya ancaman atau kejadian bencana, dilakukan dengan segera pengkajian cepat di tingkat kabupaten atau kota terdampak. 2. Paling lambat 24 jam setelah hasil kaji cepat diperoleh, dilakukan rapat koordinasi antar BPBD dan instansi atau lembaga terkait di tingkat kabupaten atau kota terdampak untuk menghasilkan rekomendasi terkait penetapan status keadaan darurat bencana. 3. Bila hasil koordinasi tersebut menghasilkan rekomendasi untuk ditetapkannya status keadaan darurat bencana, maka paling lambat 24 jam setelah rekomendasi dikeluarkan, bupati atau wali kota terdampak harus sudah menetapkan status keadaan darurat bencana. Selanjutnya, Kepala BPBD Kabupaten atau Kota mengkoordinasikan SKPD atau lembaga terkait di tingkat kabupaten atau kota untuk mengambil langkah-langkah penyelenggaraan penanganan darurat bencana lebih lanjut. Prosedur penetapan status keadaan darurat bencana provinsi diatur sebagai berikut. 1. Apabila kebutuhan penanganan darurat bencana melampaui kapasitas dari kabupaten atau kota terdampak, maka bupati atau wali kota terdampak dapat mengeluarkan surat pernyataan yang ditujukan kepada gubernur wilayah provinsi bersangkutan yang berisikan tentang pernyataan ketidakmampuan dalam penyelenggaraan penanganan darurat bencana dan sekaligus memohon kiranya status keadaan darurat bencana yang terjadi dapat ditingkatkan menjadi status keadaan darurat bencana provinsi. 2. Paling lambat 1 kali 24 jam setelah keluarnya surat pernyataan yang dimaksud, maka BPBD Provinsi dan SKPD atau lembaga terkait tingkat provinsi melakukan pengkajian cepat situasi. 3. Selanjutnya, hasil pengkajian cepat dimaksud dibahas dalam rapat koordinasi tingkat provinsi untuk menghasilkan rekomendasi tingkat lanjut. 4. Apabila rekomendasi yang dikeluarkan perlu menaikkan status keadaan darurat bencana menjadi status keadaan darurat provinsi, maka paling lambat 1 kali 24 jam gubernur dapat menetapkan status keadaan darurat bencana provinsi. Selanjutnya, Kepala BPBD Provinsi mengkoordinasikan SKPD atau lembaga terkait di tingkat provinsi untuk mengambil langkah-langkah penyelenggaraan penanganan darurat bencana lebih lanjut. 5. Apabila rekomendasi yang dihasilkan sebaliknya, maka gubernur segera menginformasikan ke bupati atau wali kota wilayah terdampak bahwa status keadaan darurat bencana tidak perlu ditingkatkan menjadi status keadaan darurat bencana provinsi. Dan di dalam menginformasikan tersebut, termuat pula pernyataan bahwa pemerintah provinsi akan melakukan pendampingan penyelenggaraan penanganan darurat bencana yang terjadi. 1. Apabila kebutuhan penanganan darurat bencana melampaui kapasitas dari provinsi yang wilayah kabupaten atau kotanya terdampak, maka gubernur wilayah provinsi terdampak dapat mengeluarkan surat pernyataan yang ditujukan kepada presiden yang berisikan tentang pernyataan ketidakmampuan dalam penyelenggaraan penanganan darurat bencana dan sekaligus memohon kiranya status keadaan darurat bencana yang terjadi dapat ditingkatkan menjadi status keadaan darurat bencana nasional. 2. Paling lambat 1 kali 24 jam setelah keluarnya surat pernyataan yang
dimaksud, maka BNPB dan kementerian atau lembaga terkait tingkat melakukan pengkajian cepat situasi. 3. Selanjutnya, hasil pengkajian cepat dimaksud dibahas dalam rapat koordinasi tingkat nasional untuk menghasilkan rekomendasi tingkat lanjut. 4. Apabila rekomendasi yang dikeluarkan perlu menaikkan status keadaan darurat bencana menjadi status keadaan darurat nasional, maka Presiden dapat segera menetapkan status keadaan darurat bencana nasional. Selanjutnya, Kepala BNPB mengkoordinasikan kementerian atau lembaga terkait di tingkat nasional untuk mengambil langkah-langkah penyelenggaraan penanganan darurat bencana lebih lanjut. 5. Apabila rekomendasi yang dihasilkan sebaliknya, maka pemerintah melalui Kepala BNPB segera menginformasikan ke gubernur wilayah terdampak bahwa status keadaan darurat bencana tidak perlu ditingkatkan menjadi status keadaan darurat bencana nasional. Dan di dalam menginformasikan tersebut termuat pula pernyataan bahwa pemerintah akan melakukan pendampingan penyelenggaraan penanganan darurat bencana yang terjadi. Setelah status keadaan darurat bencana ditetapkan, dilaksanakan rapat koordinasi aktivasi SKPDB dalam kurun waktu paling lambat 1 kali 24 jam. A. Bagi daerah yang telah memiliki RPKB, maka kepala daerah mengaktifkan SKPDB dan menunjuk komandan PDB. B. Bagi daerah yang belum memiliki RPKB, maka kepala daerah membentuk SKPDB dan menunjuk komandan PDB. Pokok bahasan 4. Persiapan dan peninjauan dasar penyusunan rencana operasi. Dalam persiapan penyusunan rencana operasi, Komandan PDB perlu memastikan dua hal, yakni konfirmasi mandat dan kewenangan penyusunan rencana operasi, di mana personil yang ditunjuk sebagai Komandan PDB perlu memastikan mandat dan kewenangan sebagaimana tertuang dalam SK Kepala Daerah. Penetapan peserta penyusunan rencana operasi, di mana Komandan beserta Kepala Bidang Perencanaan mengidentifikasi pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan rencana operasi dengan mengacu pada pihak yang berkomitmen dalam rencana kontingensi. Personil yang dilibatkan memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan. Terdapat 3 jenis dasar untuk peninjauan rencana operasi. 1. Dasar struktural, yakni peninjauan atas kebijakan dan strategi penanganan kedaruratan daerah sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana atau RPKB. 2. Dasar kondisional, yakni peninjauan rencana penanganan kedaruratan atas jenis bencana sebagaimana ditetapkan dalam rencana kontingensi. 3. Dasar aktual, yakni peninjauan atas informasi dan rekomendasi terbaru. 1. Pada status siaga darurat, sumber peninjauan adalah informasi peringatan bahaya yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang. 2. Pada status tanggap darurat, sumber peninjauan adalah hasil kaji cepat dan rekomendasi forum pimpinan daerah. 3. Pada status transisi darurat ke pemulihan, sumber peninjauan adalah laporan operasi tanggap darurat bencana dan rekomendasi penanganan kedaruratan lanjutan. Pada status siaga darurat, penggambaran situasi dilakukan dengan menggambarkan potensi bahaya dan mengidentifikasi potensi risiko. Dalam menggambarkan potensi bahaya, deskripsi potensi bahaya disusun dengan menyajikan tentang tanda-tanda bahaya yang menunjukkan potensi bencana serta wilayah berpotensi terpapar yang diperlukan tindakan penanganan darurat. Formulir 1.A.1. Sedangkan, identifikasi potensi risiko disusun dengan mengidentifikasi cakupan wilayah dan potensi risiko, jumlah korban, kerusakan prasarana dan sarana, dan gangguan terhadap fungsi pelayanan umum serta pemerintahan. Formulir 1.A.1. Pada status tanggap darurat, penggambaran situasi dilakukan dengan menggambarkan kejadian bencana dan mengidentifikasi proyeksi peningkatan risiko. Dalam menggambarkan kejadian bencana, deskripsi kejadian bencana disusun dengan mendeskripsikan keterjadian bencana dan dampak bencana berdasarkan hasil kaji cepat, termasuk data informasi dari instansi atau lembaga berwenang lainnya. Formulir 1.A.2. Sedangkan, identifikasi proyeksi peningkatan risiko disusun dengan mengidentifikasi bahaya sekunder dan risiko baru yang diperkirakan terjadi. Formulir 1.A.2. Pada status transisi darurat ke pemulihan, penggambaran situasi dilakukan dengan menggambarkan kejadian, akibat, dan penanganan tanggap darurat bencana dan penanganan lanjutan. Penggambaran kejadian, akibat, dan penanganan tanggap darurat bencana dilakukan dengan mendeskripsikan kejadian bencana, akibat, dan penanganan tanggap darurat disusun dengan mendeskripsikan keterjadian bencana, dampak bencana, dan penanganan yang telah dilaksanakan. Formulir 1.A.3. Sedangkan penanganan lanjutan disusun dengan mengidentifikasi kegiatan penanganan darurat yang harus dilakukan berdasarkan rekomendasi laporan operasi tanggap darurat. Formulir 1.A.3.
Pada status siaga darurat, identifikasi upaya awal dan kebijakan dilakukan dengan mengidentifikasi upaya awal penanganan darurat yang telah dilakukan, mengidentifikasi kebijakan dan strategi pemerintah dalam penanganan kedaruratan, mengidentifikasi poin-poin arahan kepala daerah dalam penanganan dan kesiapan kedaruratan. Proses identifikasi dan penentuan bagian ini dapat menggunakan isian dalam formulir 1B. Pada status tanggap darurat, identifikasi upaya awal dan kebijakan dilakukan dengan mengidentifikasi upaya awal penanganan darurat yang telah dilakukan, mengidentifikasi kebijakan dan strategi pemerintah dalam penanganan kedaruratan, mengidentifikasi poin-poin arahan kepala daerah dalam penanganan kedaruratan. Proses identifikasi dan penentuan bagian ini dapat menggunakan isian dalam formulir 1B. Pada status transisi darurat ke pemulihan, identifikasi upaya awal dan kebijakan dilakukan dengan mengidentifikasi hasil penanganan atau tanggap darurat yang telah dilakukan, mengidentifikasi kebijakan dan strategi pemerintah dalam penyelenggaraan operasi transisi darurat ke pemulihan, mengidentifikasi poin-poin arahan kepala daerah dalam penyelenggaraan operasi transisi darurat ke pemulihan. Proses identifikasi dan penentuan bagian ini dapat menggunakan isian dalam formulir 1.B. Identifikasi upaya awal dan kebijakan dilakukan dengan mengisi formulir 1.B yang merupakan formulir untuk informasi penanganan awal dan kebijakan. Formulir ini mencakup informasi berupa 1. Ringkasan upaya penanganan yang telah dilakukan, 2. Kebijakan dan strategi penanganan kedaruratan, dan 3. Arahan atau kebijakan kepala daerah. Berikut adalah contoh isian untuk ringkasan upaya penanganan yang telah dilakukan. Berikut adalah contoh isian untuk ringkasan upaya penanganan yang telah dilakukan. Berikut adalah contoh isian untuk kebijakan dan strategi penanganan kedaruratan. Berikut adalah contoh isian untuk kebijakan dan strategi penanganan kedaruratan. Berikut adalah contoh isian untuk arahan atau kebijakan kepala daerah. Ringkasan dari modul ini adalah, dalam penyusunan rencana operasi, terdapat beberapa tahap pelaksanaan. Salah satunya ialah tindakan awal, yang termasuk dalam pra-penyusunan rencana operasi. Terdapat beberapa kegiatan yang dilakukan dalam tindakan awal, yakni 1. Pengumpulan informasi awal, 2. Pengkajian cepat pada keadaan darurat bencana, 3. Penetapan status keadaan darurat bencana, 4. Persiapan dan peninjauan dasar penyusunan rencana operasi, dan 5. Penggambaran kejadian, proyeksi peningkatan risiko, dan kebijakan pemerintah. Pengumpulan informasi awal dibedakan berdasarkan status keadaan darurat yang ditetapkan. Pada status siaga darurat, jenis informasi yang dikumpulkan ialah informasi bahaya. Pada status tanggap darurat, jenis informasi yang dikumpulkan ialah informasi kejadian bahaya. Sedangkan pada status transisi darurat ke pemulihan, dikumpulkan laporan operasi tanggap darurat bencana. Ringkasan dari modul ini adalah, selain pengumpulan informasi awal, dilaksanakan pula pengkajian cepat pada keadaan darurat bencana yang bertujuan untuk menentukan kebutuhan dan tindakan yang tepat dalam penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat. Kebutuhan dan tindakan tersebut akan menjadi salah satu dasar penetapan status keadaan darurat bencana dan penyusunan rencana operasi darurat bencana. Kepala daerah menetapkan status keadaan darurat berdasarkan informasi awal yang didapatkan, hasil kaji cepat yang dilakukan, dan kemampuan serta kapasitas daerah merespon dan mengaktifasi SKPDB. Komandan PDB berwenang untuk melaksanakan persiapan penyusunan rencana operasi penanganan darurat bencana dengan memperhatikan beberapa dasar seperti upaya penanganan yang telah dilakukan, kebijakan dan strategi, serta arahan kepala daerah. Terima kasih.